Metro Sore masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto menilai safari Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengkondisikan situasi politik nasional lebih stabil meski belum optimal. Menurut Gun Gun, dengan eskalasi politik nasional yang berkembang saat ini, terutama tuntutan hukum yang cukup masif terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok pada 4 November lalu tidak boleh disepelekan, apalagi adanya kepentingan politik tertentu. Rembuk nasional, kalau mau ini menjadi silaturahmi antar presiden dengan seluruh stakeholder infrastruktur politik yang punya perhatian pada penegakan hukum terkait dengan dugaan penistaan agama, maka kata kuncinya adalah bagaimana menjejaring semua elemen yang kemudian merasa ya. Kalau misalnya tersinggung, tersakiti, itu dirangkul semua. Jangan kemudian satu diajak, satu enggak. Sehingga bisa menimbulkan negative thinking pada sekelompok orang bahwa oke, presiden ternyata ini ya, diskriminatif, misalnya hanya memprioritaskan ormas besar gitu. Selamat siang pemirsa, siang ini Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional ulama rakyat untuk berdoa bersama dengan 1.000 pemuka agama dan santri dari seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Humaira Balkis dari Eco-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Balkis, apa pesan Presiden kepada seluruh tokoh agama dan juga santri yang hadir? Zakia, untuk saat ini belum ada pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada seluruh hadirin pada silaturahim nasional ulama rakyat di Convention Hall Ancol, Jakarta Utara siang ini. Sejak Jokowi tiba pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat tadi, Jokowi didampingi oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta beberapa menteri dari kabinet kerjanya seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dahiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwa Jafar. Mereka duduk bersama dengan puluhan ulama dan kiai di atas panggung agar bisa berhadapan langsung dengan seluruh hadirin sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta pesan bijak dari perwakilan beberapa ulama yang hadir. Meskipun belum ada pesan kebangsaan dari Presiden Joko Widodo, untuk saat ini yang sedang memberikan sambutan kepada seluruh hadirin adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan silaturahim nasional ulama rakyat ini diselenggarakan demi Indonesia yang damai dan tanpa provokasi, agar forum ini dapat menjadi ruang dialog dan momen untuk berdoa bersama dengan seluruh pemuka agama, agar umat muslim tidak mudah terprovokasi dan terbawa arus dinamika politik yang tidak baik yang akhir-akhir ini terjadi. Melalui lantunan ayat suci Al-Quran, seruan-seruan bijak dari para ulama, seluruh muslim di Indonesia, khususnya yang saat ini hadir di Eco-Convention Hall, diajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini bukan menjadi yang kali pertama bagi Jokowi untuk bertemu dengan ulama, kiai ataupun ustadz. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengunjungi tokoh-tokoh agama dari agama Islam seperti dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah. Juga Presiden Joko Widodo pernah menerima 20 organisasi masyarakat di Istana Merdeka dalam 1 pekan terakhir. Zakia. Baik, Humaira Balkis, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, pasca unjuk rasa 4 November lalu, Presiden Joko Widodo melakukan safari ke berbagai lembaga pertahanan dan keamanan, termasuk mengunjungi 2 organisasi keagamaan terbesar dan mengundang ulama ke istana. Dalam safarinya, Presiden kembali mengingatkan agar prajurit setia kepada Pancasila dan menjaga NKRI. Ribuan pasukan marinir TNI Angkatan Laut menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta. Dalam kunjungannya, Presiden kembali mengingatkan agar prajurit harus setia kepada Pancasila dan negara, serta menjaga NKRI. Dalam ketatanegaraan kita, saya ingin memastikan bahwa semuanya loyal
pada negara, setia pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, pada NKRI, pada kebinekaan kita. Sebelum berkunjung ke Markas Komando Marinir, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Markas Komando Brigade Mobil atau BRIMOB di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Di hadapan ribuan anggota BRIMOB, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja Korps BRIMOB telah mengamankan unjuk rasa 4 November lalu dan meminta agar selalu waspada, termasuk gangguan sekecil apapun. Dalam kesempatan itu, Presiden berharap tidak ada lagi unjuk rasa soal kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama, mengingat proses hukumnya sudah berjalan. Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi, karena proses hukum sudah dilakukan. Ya. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Markas Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Presiden menegaskan sebagai Panglima tertinggi TNI, ia dapat menggerakkan pasukan khusus jika keadaan darurat. Jadi di sini ada satuan Sandiuda, satuan para komando, Parako, dan satuan Bultor. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke Markas TNI Angkatan Darat dan menghadiri Rapim Polri di PT IKA, termasuk dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta mengumpulkan sejumlah ulama di istana. Langkah Presiden ini sebagai upaya untuk mendinginkan suasana pasca unjuk rasa 4 November lalu. Tim Liputan Metro TV. Pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto menilai safari Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengkondisikan situasi politik nasional lebih stabil meski belum optimal. Menurut Gun-Gun, dengan eskalasi politik nasional yang berkembang saat ini, terutama tuntutan hukum yang cukup masif terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok pada 4 November lalu tidak boleh disepelekan, apalagi adanya kepentingan politik tertentu. Rembuk nasional, kalau mau ini menjadi silaturahmi antar presiden dengan seluruh stakeholder infrastruktur politik yang punya perhatian pada penegakan hukum terkait dengan dugaan penistaan agama, maka kata kuncinya adalah bagaimana menjejaring semua elemen yang kemudian merasa ya. Kalau misalnya tersinggung, tersakiti, itu dirangkul semua. Jangan kemudian satu diajak, satu enggak. Sehingga bisa menimbulkan negative thinking pada sekelompok orang bahwa oke, Presiden ternyata ini ya, diskriminatif, misalnya hanya memprioritaskan ormas besar gitu. Dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Keduanya diduga melanggar etik DPR saat ikut dalam unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justice atau KPPJ melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kedua wakil ketua DPR ini diduga melanggar etik DPR karena yang bersangkutan diduga menyampaikan pernyataan yang bersifat menghasut pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. KPPJ menyertakan bukti rekaman video orasi Fahri Hamzah dan Fadli Zon pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. Koordinator Advokat KPPJ Vincent Mandropa menyatakan sebagai pimpinan DPR seharusnya Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengedepankan kepentingan semua golongan masyarakat. Namun dua pimpinan DPR tersebut diduga menyampaikan orasi yang terkesan memanaskan suasana yang bersifat menghasut. Kita melihat ada unsur ini dugaan unsur penghasutan kepada massa, kemudian himbauan untuk makar. Dan memang ini terkesan ditunggangi, ini terkesan ya. Jadi oleh karena itu
sebagai wakil rakyat, apalagi pada orasinya dia menyampaikan sebagai pimpinan DPR. Atas tindakan tersebut, Fahri Hamzah dan Fadlizon diduga melanggar etik yang harus diproses oleh MKD. Menanggapi laporan yang diduga pelanggaran etik, Fadlizon membantah dirinya dan Fahri Hamzah melanggar etik saat menghadiri aksi damai 4 November. Ya, saya sudah mendengar ada laporan seperti itu. Saya kira ini hal yang biasa saja ya. Tapi saya nyatakan di sini bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, maupun pelanggaran etika yang saya langgar. Begitu juga dengan saudara Fahri Hamzah dan juga sejumlah anggota DPR lain yang hadir di dalam aksi bela Islam pada tanggal 4 November yang lalu. MKD yang bertugas menjaga kehormatan DPR berwenang menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masyarakat. Dugaan pelanggaran etik dapat dibuktikan kalau MKD itu sendiri telah menindaklanjuti laporan dan mengkajinya. Tim Liputan Metro TV. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Manado, Sulawesi Utara memusnahkan berbagai jenis dan merek obat dan makanan ilegal. Berbagai jenis dan merek obat dan makanan dengan nilai ekonomi sebesar 202 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala BPOM RI Penny Lukito mengatakan BPOM selalu mengevaluasi obat-obatan dan makanan yang beredar di masyarakat melalui operasi pengawasan maupun operasi gabungan dengan instansi terkait, sehingga jika ada obat-obatan dan makanan yang tidak memiliki izin edar berarti tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan. Saat ini BPOM RI telah melakukan MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga pihak produsen yang memproduksi obat maupun makanan yang tidak memenuhi standar dan tidak berizin akan dikenai sanksi administrasi hingga sanksi pidana.